alaikum ni'mati bi ikmalihi wakila bidukhuli makkata aminin wa raditu ay ikhtartu lakum al-islam madina famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa dalam kondisi kepepet memakan sesuatu yang diharamkan, tidak karena condong kepada dosa atau kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampuni. Famaniturra fi makhmasatin muja'atin ila akli syai'in mimma hurrima alaihi fa'akalahu ghaira mutajanifin ma'ilin li ismin ma'siyatin fa innallaha ghafurun lahu ma ukila rahimun bihi fi ibahatihi lahu bi khilafil ma'il li ismin ay al-multabis bihi kaqati'it tariq wal baghi masalan fala yahillu lahu al-akl. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Yas'alunaka ya Muhammad madza mutayyibat al-mustalazzat wa saydu ma'allamtum minal jawarih ay al-kawasib minal kilab was-siba wa tayr mukallabina halun min kallabtu ay al-kalba bitasydid ay arsaltuhu ala saydi tu'allimuna hunna halun min dhamiri mukallibin ay tu'addibuna hunna mimma 'allamakumullah min adabi saydi fakulu mimma amsakna alaikum wa in qatalna bi allam ya'kulna minhu bi khilafi ghairil mu'allama fala yahillu sayduha wa alamatuha antastarsila idha ursilat wa tanzajira idha zujirat wa tamsiku as-sayda wa la ta'kulu minhu wa aqallu ma yu'rafu bihi dhalika salasa marrat fa in akalat minhu falaysa mimma amsakna ala sahibiha fala yahillu akluhu kama fi hadisi sahihain wa fihi anna sayda sahmi idza ursila wa zukira ismullah alaihi ka saydil muallam minal jawarih wazkuru ismallah alaihi inda irsalihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah cepat dalam menghisab. Hisab artinya menghitung amal ya. Dalam tafsir Jalalain ini juga diterangkan bahwa Allah menghitung amalnya dari makhluk atau manusia yang pertama sampai akhir zaman itu cuma butuh waktu setengah hari sudah selesai. Itu maka Allah sari'ul hisab, cepat dalam menghitung amal seseorang. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat ay al-mustalazat wa tu'amul ladzina utul kitaba ay dzabaihul yahudi wan nasara hillun halalun lakum wa ta'amukum iyyahum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum ay al-harair min qablikum hillul lakum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna muhurahunna muhsinina ay mutazawwijin ghairu musafihin mu'linina bizzina bihinna wala muttakhidhi ahdan minhunna tusirruna bizzina bihinna wa may yakfur bil imani ayartaddu faqad habita amaluhu ay as-salih qabla zalika fala yu'tadu bihi wa la yusabu alaih wa huwa fil akhirati minal khasirin idza mata alaihi wa may yakfur bil iman, barang siapa mengkufuri keimanan yaitu murtad faqad habita amaluh, maka amalnya akan lebur atau terhapus amal solehnya yang sudah dilakukan sebelumnya, maka tidak dianggap amal-amal itu dan tidak mendapat pahala, dan dia tergolong di akhirat tergolong orang yang merugi ketika mati dalam keadaan murtad.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shahidan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ay aradtum al-qiyama ila sholat wa antum muhdasun faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'aha kama bayyanathu as-sunnah. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu mau melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu. Nah, maka kemudian dalam fikih diurutkan, ya, ketika berwudu mulai niat dan seterusnya sampai tertib, ya. Wamsahu biru'usikum alba'u lil ilsaq ay ilsaqu almasha biha min ghairi isalati ma'in wa huwa ismu jinsin. Fayakfi aqallu ma yasduku alaihi wa huwa mashu ba'di sya'ratin wa alaihi asy-Syafi'i wa arjulakum bin nasbi atfan ala aidikum wa bil jarri alal jiwari ilal ka'bain ay ma'ahuma kama bayyanathu as-sunnah wa huma al-azmani annati'ani fi kulli rijlin inda mafsalis saki wal qadam. Wal faslu bainal aidi wal arjul al maghsulah bir ra'si al mamsuh yufidu wujubat tartib fi taharati hadhil a'dha wa alayhi Syafi'i wa yu'khadhu minas sunnah wujubun niyati fihi ka ghairihi minal ibadah. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kamu sedang junub maka bersucilah, faltasilu, mandilah. Wa in kuntum mardo, jika kamu sakit yang tidak membahayakan ketika terkena air, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, ay musafirin, aw ja'a ahadum minkum minal ghaid, atau datang dari kamu setelah dari jamban, atau dalam keadaan hadas, ay ahdasa, aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, sabaqa misluhu fi ayatin nisa. Kemudian kamu tidak menemukan air, maka hendaknya bertayamum dengan debu yang suci. Falam tajidu ma'an ba'da talabihi fatayammamu iksidu sa'idan thayyiba turaban tahira famsahu biwujuhikum wa aydikum ma'al mirfaqaini minhu bidarbataini wal ba'ulil ilsaq wa bayyanat as-sunnatu annal murada isti'abul adwaini bil mashi ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan, artinya kalau tidak bisa wudu boleh tayamum, itu artinya kemudahan-kemudahan, ya. Udaikin bima furidu alaikum minal wudu awil ghusl awit tayamum walaki yuridu liyutahhirakum minal ahdas. Wazunub wal yutimma ni'matahu alaikum bil islam bibayani syara'i'id din. Allah menyempurnakan kepada kamu sekalian dengan keberadaan agama Islam dan menjelaskan tentang syariat agama, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Wazkuru ni'matallahi alaikum ay bil Islam. Ingatlah nikmat Allah kepadamu, yaitu agama Islam. Ini adalah a'zamun ni'am, nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling besar, paling agung. Maka bagaimana keimanan ini
bisa kita jaga sepanjang hayat ya. Wa mitsaqahu ahdahu allazi wasaqakum bi ahadakum alaih iz qultum lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina bay'atumuhu sami'na wa ata'na fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma tuhibbu wa takrahu wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah fi misaqihi antan quduhu innallaha alimum bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya. Bima fil qulub. Bima fil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ghairihi aula. Wong dengan apa yang ada di dalam hati aja Allah tahu, apalagi yang selain di dalam hati Allah Maha tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Qawwamin qaimin lillah bihuquqihi syuhada'a bil qisti bil adli wala yajrimannakum yahmilannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu bughdu qaumin ay al-kufar ala alla ta'dilu fatanalu minhum li'adawatihim i'dilu fil aduwi wal wali. Pentingnya berbuat adil. Huwa ay al-adlu aqrabu littaqwa. Adil itu lebih mendekatkan kepada takwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Fayujazikum bihi, maka Allah akan membalas amal-amal tersebut. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh janji yang baik bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar. Huwa al-jannah, yang dimaksud adalah surga. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun hum Quraisy ayyabsutu yamuddu ilaikum aydiyahum liyaftiku bikum fakafa aydiyahum ankum wa asamakum mimma aradu bikum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kepada Allah dan hendaknya orang mukmin bertakwalah kepada Allah dan hendaknya orang mukmin senantiasa tawakal. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhum 12 naqiba. Mitsaqa bani Israila bima yuzkaru ba'du wa ba'asna fihi iltifatun anil ghaibati aqamna minhum 12 naqiba min kulli sibtin naqibun yakunu kafilan ala qaumihi bil wafa' bil ahdi tawsiqatan alaihim. Wa qala lahum Allahu inni ma'akum bil auni wan nusrah la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum la muqassam wa azzartumuhum nasartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana bil infaqi fi sabilihi la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan engkau menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Di sini ditafsiri bil infaq fi sabilillah. Jadi kalau kita berinfak atau bersedekah di jalan Allah itu sesungguhnya seperti menghutangi Allah. Dan kalau kita menghutangi Allah, Allah membalasnya itu berlipat ganda. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum
wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika ay al-mitsaq minkum faqad dhalla sawa as-sabil akhta'a tariqal haq was sawa fil asli al-wastu fanaqadu al-mitsaq qala ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa nasu haddan mimma zukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Fabima naqdihim ma zaidah mitsaqahum la'annahum ab'adnahum an rahmatina wa ja'alna qulubahum qasiyah la talinu liqabulil iman yuharrifuna al-kalima alladhi fit taurat min na'ti Muhammadin wa ghairihi an mawadi'ihi allati wada'ahu Allah 'alaiha ayyubaddilunahu wa nasu taraku hawzan nasiban mimma zukiru umiru bihi fit taurat min ittiba'i Muhammadin wa la tazalu tattali'u khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam tattali'u tuzhiru ala kha'inatin ay khiyanatin minhum binaqdil ahdi wa ghairihi illa qalilan minhum mimman aslama fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wasfa'fu anhum wasfah. Maafkanlah. Pentingnya memiliki sifat pemaaf. Wa hadha mansukhun bi ayati sayfi. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Nasara muta'alliqun bi qawlihi akhadna mitsaqahum kama akhadna ala bani Israila al-yahuda fanasu hazzan mimma zukiru bih fil injil minal iman wa ghairihi wa naqadu al-mitsaq fa aghrayna awqa'na bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah bitafarruqihim wa ikhtilafi ahwa'ihim fa kullu firqatin tukaffiru al-ukhra wa sawfa yunabbi'uhumullahu fil akhirati bima kanu yasna'un fayujazihim alaihi. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Ya ahlal kitab ay al-yahud wan nasara qad ja'akum rasuluna ay Muhammad yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna taktumuna minal kitab ay at-taurat wal injil ka ayati rajmi wa sifatihi wa ya'fu an katsir min dzalika fala yubayyinuhu idza lam yakun fihi maslahatun illa iftidahukum qad ja'akum minallahi nur huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kitabun qur'anun mubinun bayyinun dhahirun yahdi bihi ay bil kitab. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu bi an amana subulas salam turuqas salamah wa yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Minaz zulumat ay al-kufri ilan nur ay al-iman. Bi iznihi bi iradatihi wa yahdihim ila siratim mustaqim dinil Islam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam haitsu ja'aluhu ilahan wa hum al-ya'qubiyah firqatun minan nasara. Qul faman yamliku minallahi syai'a ay yadfa'u min azabillahi syai'a in arada ay yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a ay la ahada yamliku dzalika walau kana al-masihu ilahan laqadara alaihi walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu ala kulli syai'in sya'ahu qadir wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq
yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wa qalatil yahudu wan nasara ay kullun minhuma nahnu abna'ullah ay ka abna'ihi fil qurbi wal manzilah wa huwa ka abina fir rahmati wasyafaqati wa ahibba'uh kullahum ya Muhammad falima yu'adzibukum bizunubikum in sadaqtum fi dzalika wa la yu'adzibu al-abu waladahu walal habibu habibahu wa qad azabakum fa antum kadzibun bal antum basyarum mimman khalaq mimman min jumlati man khalaq minal bashar lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim yaghfiru liman yasha al maghfirata lahu wa yu'adzibu man yasha ta'zibahu la'tiradu alaih walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir ay al marji. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna Muhammad yubayyinu lakum syara'i'ad din ala fatratin ing qita'in minar rusul idlam yakum bainahu wa baina Isa rasul wa muddatu zalika 500 wa 69 sanah. Jadi setelah Nabi Isa itu baru ada Nabi yaitu Nabi Muhammad. Jaraknya yaitu 500 wa 69 sanah. 569 tahun. Li'alla taqulu ma ja'ana min basyiri wala nazir. Li'alla taqulu idza uzibtum ma ja'ana min zaidah basyiri wala nazir. Faqad ja'akum basyiru wa nazir. Fala uzra lakum idzan wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa minhu ta'zibukum illam tattabi'uhu. Wazkur iz qala Musa liqaumihi ya qaumi izkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum ay minkum anbiya'a wa ja'alakum mulukan ashaba khadamin wa hashamin wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin minal manna wa salwa wa falakil bahri wa ghairi dzalika. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Demikianlah pengajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten apa wonten sesi pertanyaan? Nggih, monggo. Dari Tasik. Nggih, monggo jamaah ingkang badhe bertanya dipersilahkan. Jangan lupa passwordnya. Rona pagi. Dengan password Rona pagi. Ramadan. Kita hikmah tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Suci dari Blitar Magetan Cirebon. Rona pagi. Ramadan kita. Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Barakallah. Ya Ustaz, mohon maaf lahir dan batin saya bertanya tentang sholat ya Ustaz. Ini kemarin itu suami saya itu mengatakan begini Ustaz, apakah benar kalau subhanallah wa bihamdih niku dibaca satu kali saja apakah sudah sah sholatnya?
Dan suami saya itu mengajari anaknya cara sholatnya, yaitu anak saya yang praktek, tapi ini sholat fardu yang beneran ngoten nggih Ustaz, dia ya untuk mengajari anaknya. Terus subhanallah wa bihamdih 3 kali. Terus ruku Fatihah ngoten niku, apakah diperbolehkan Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Kemarin itu dur-duran kali suami ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan ini, menjawab pertanyaan sebelumnya, minggu lalu bahwa ada pertanyaan bagaimana hukum menggunakan keuangan organisasi tanpa izin dari segenap pengurus ya. Jawabannya bahwa keuangan organisasi itu adalah untuk operasional organisasi. Maka ketika digunakan sesuai peruntukannya itu namanya amanah. Maka ketika digunakan tidak sesuai peruntukannya itu namanya adalah berkhianat. Maka kalau dalam hadis disebutkan ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yaitu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji mengingkari, ketika dipercaya berkhianat ya. Kemudian dasarnya dari kitab Al-Muhazzab juz 1 halaman 350. Wala yamliku al-wakilu minat tasarruf illa ma taqtadihi iznul muwakil min jihatin nutqi au min jihatil urfi. Lianna tasarrufahu bil izni fala yamliku illa ma yaqtadihi al-iznu wal iznu yu'rafu bin nutqi wa bil urfi. Kemudian selanjutnya pertanyaan, apakah bacaan tasbih 1 kali sudah mencukupi? Ini wa qira'atus surah. Sekarang keterangan seputar wahai atuha 15 khoslatan raf'ul yadaini inda takbiratul ikhram wa inda ruku' wa raf'i minhu wa wad'ul yamin ala shimal wa tawajjuh wal isti'adzah wal jahru fi mawdi'ihi wal israr fi mawdi'ihi wa ta'minu wa qira'atu surat ba'dal fatihah wa takbirat indal khafdi wa raf'i wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu fir ruku' was sujud wa wad'ul yadaini alal fakhdaini fil julus yabsutu al yusra wa yakbidu al yumna illal musabbahah fa innahu yushiru biha mutasyahidan wal iftirash fi jami'i al jalsat wa tawarruk fil jalsat al akhirah wa taslimat as-saniyah. Sunnah hayatnya sholat itu ada 15. Sunnah hayatnya sholat itu ada 15. Sunnah hayat yang dimaksud adalah ma laisa ruknan fiha, sesuatu yang bukan rukun, wala ba'don yujbaru, wala ba'don yujbaru bisujudi sahwi. Wa tasbih, langsung kepada wa tasbih fi sujud. Wa adnal kamal fihi subhana rabbiyal a'la salasan wal akmal fi tasbihir ruku' was sujud masyhur. Jadi wa adnal kamal, kesempurnaan yang paling minim fihi dalam bacaan tasbih
subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali ya. Wa tasbih fir ruku', membaca tasbih di dalam ruku'. Wa adnal kamal fi hadza tasbih, minimal ya, sempurna dalam membaca tasbih ini subhana rabbiyal azim salasan. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Begitu dalam kitab Fathul Qorib. Semoga bermanfaat. Sampun paham nggih, Bu Suci? Ini harus 3 kali nggih Ustaz. Ya, adnal kamal, yaitu minim sempurna 3. Oh, nggih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Rona pagi. Ramadan kita. Ramadan kita hikmah dan dan berkah. Allahu Akbar, barakallahu. Perkenalkan Abah, saya Nurul Aini dari Indonesia, Malang, Jawa Timur. Begini Abah, ini kejadian dari suami saya sendiri. Tadi pagi itu pas waktu sholat subuh itu dia lupa dengan kunut, dan sebelumnya itu juga pernah lupa dengan kunut. Kemudian saya mengajarkan, Pak, kalau lupa dengan kunut, apa itu kita harus sujud sahwi, jenengan isora. Kalau saya bilang seperti itu, kata dia belum Bu. Lah, terus saya ajari, dia nggak mau. Lah, tadi pagi lupa lagi gitu sholatnya, apa itu kunutnya. Kemudian saya juga tegur, tadi jenengan lupa sholat apa kunutnya, terus jenengan nggak sujud sahwi seperti itu. Singkat cerita, terus saya gini, harusnya sujud sahwi Pak, kalau sahwi nanti apa itu nggak boleh, cuman saya yang nggak taunya itu. Kalau dia ngomongnya, Allah menurut saya itu sah Bu, gitu kan, seperti itu. Mohon penjelasannya, andaikan dia tidak sujud sahwi dan suami saya mengatakan seperti itu, ini nggak sujud sahwi itu di dalam sholat juga enggak, di luar sholat juga enggak, gitu loh. Karena dia juga apa ngeyel itu maksudnya seperti itu. Mohon penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita itu apa namanya, fikihnya mengikuti fikih Syafi'i, maka ya harus ada kunutnya, ya. Harus ada kunutnya. Maka apa namanya, untuk keabsahan, untuk kelengkapan daripada sholat itu, maka juga harus komplit. Termasuk dalam hal ini, kalau sholat subuh ya harus ada kunutnya, gitu. Harus ada kunutnya. Kecuali kalau yang diikuti adalah mazhab lain ya, yang tidak mengharuskan ada kunutnya ya. Maka begitu Ibu. Artinya kalau kita apa namanya, mengikuti mazhab Syafi'i, ya hendaknya satu paket ya. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian sholatnya sah mboten kalau nggak ada sujud sahwinya gitu. Ya kalau menurut Syafi'iyah ya kurang, ya berarti tidak sah. Oh, iya. Kalau kemudian tidak pakai kunut, ya harus apa namanya, harus mengganti dengan sujud sahwi itu. Ini tentang sujud sahwi ya. Saya bacakan. Faslun. Wal matruk minas sholati salah satu asya.
fardun wa sunnah wa hay'ah. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Wa idza syakka fi adadin adima atabihi minar raka'at bana alal yakin wa huwa al aqal wa sajada lisahwi wa sujudu sahwi sunnah wa mahaluhu qabla salam. Pasal ini menerangkan tentang sesuatu yang ditinggalkan dari sholat itu ada 3 macam. Ada fardu, ada sunnah hay'ah. Fardu itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau ingat dan zamannya waktunya masih dekat, maka hendaknya dilakukan. Kemudian melanjutkan ke fardu atau rukun yang lain. Dan kemudian sujud sahwi. Sunnah setelah lewat dengan melakukan fardu tidak perlu diulang tapi harus sujud sahwi. Sunnah hayat tidak perlu diulang setelah ditinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi. Lah kemudian yang termasuk ini lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Sunnah yang termasuk sunnah abad fi surati adamil aud awil audi nasyan. Di dalam contoh tidak mengulang atau mengulang karena lupa. Musonef menghendaki dengan sunnah adalah sunnah abad yang ada 6. Yaitu tasyahud awal, duduk tasyahud awal, doa kunut dalam subuh, dan di akhir witir di separuh yang kedua di bulan Ramadan, dan berdiri karena doa kunut, membaca sholawat Nabi dalam tahiyat awal, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud yang akhir. Wa idza syakka, ketika seseorang ragu tentang hitungan rakaat yang dilakukan, maka hendaknya dia melanjutkan sesuai yang diyakini, yaitu hitungan yang lebih sedikit, kemudian melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah dan tempatnya sebelum salam. Fa in sallamal musalli amidan aliman bisahwi au nasyan wa tola al-faslu urfan fata mahaluhu wa in qasara al-faslu urfan lam yafut wa khina idzin falahu sujudu wa tarkuhu. Kalau orang yang sholat sudah mengucap salam dengan sengaja dan dia mengetahui kalau dia lupa atau memang lupa dan waktunya sudah lama menurut kebiasaan, maka waktu dari sujud sahwi sudah lewat. Tapi kalau masih pemisahnya itu masih sebentar menurut kebiasaan, maka belum hilang waktu untuk melakukan sujud sahwi. Maka baginya boleh sujud atau tidak sujud, ya. Itu bisa dipahami? Ya, insya Allah, Abah, saged, matur suwun. Monggo yang lain, masih ada tidak? Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Hikmah tarbiyah. Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Selamat pagi, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai Ramadan, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah.
niki ngapunten keluar dari Ramadan teman. Kula niku enten dagang kecil-kecilan, Bah. Nggih, tes maupun kredit ngeten. Tapi ada satu pelanggan niku ngambil barang, tapi kadang yang pernah sekali separuhnya itu diminta uang gitu. Jadi waktu masa pengembalian uangnya dijadikan satu sama yang beli barang yang sebelumnya gitu. Terus tapi karena saya orang dagang dihitungnya tuh kayak saya menjual barang itu gitu apa. Kalau begitu kira-kira dikirakan sama riba apa enggak gitu apa? Mohon penjelasannya. Pripun, Bu? Gimana? Coba diulang. Gini masnya ada satu pelanggan itu beli barang misalkan lemari baju begitu. Nah dia ada kebutuhan mendadak, itu terdesak nggak ada mau pinjam ke siapa nggak bisa, nah, terpaksa dia minta uang ke saya, tapi disuruh jadikan satu sama dia beli lemari gitu. Jadi beli lemari jadi harganya jadi banyak karena dia minta uang juga gitu loh apa. Ini. Di situ tetap dalam perjanjian kita ini dagang, aku tidak yang sebetulnya tidak pernah mengeluarkan uang untuk dimaskan dikasih bunga apa gitulah. Perjanjiannya memang dagang gitu. Jadi uang itu dijadikan satu sama dia minta lemari itu, terus di situ saya juga mengambil asal sama dengan saya mengeluarkan lemari gitu loh apa. Itu dimaksud riba apa bukan yang diminta uang gitu. Tapi dalam perjanjian kita memang nggak ada utang piutang soal uang gitu. Oh, kalau riba itu kan definisinya pengertiannya kullu qardin jaronaf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Misalnya panjenengan ngutangi 2 juta, balik 2,5 juta kan riba. Kalau tadi saya mendengar kayaknya jumlahnya tetap ya enggak berarti. Kalaupun kemudian dia membeli tapi bayarnya belakangan, yaitu lebih cenderung seperti akad salam, seperti akad pesanan ya. Artinya kalau atau menghutangkan atau ya enggak ada unsur tambah dari, kecuali kalau kemudian karena kamu sudah minjam atau membawa lemari itu dan utang maka mengembalikannya harus double lah, itu lain lagi. Tadi saya mendengarkannya harganya tetap ya tidak masalah. Nah, itu kan seperti menghutangi itu ikrot. Kalau menghutangi itu pahalanya 2 kali lipat ya. Karena kalau memberi itu kadang yang diberi belum mesti butuh, tapi kalau menghutang yang dihutangi itu pasti butuhnya. Maka prinsipnya ta'awun walal birri wa taqwa wala ta'awun walal ismi wal udwan. Ya, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong alal ismi wal udwan, atas dosa dan permusuhan. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya masih ada tidak nih? Ngapunten. Sampun nggih. Ngapunten apa nyuwun barokah doanipun dek niki wonten tambahan doa kagem mertuanya Bunda Susi kalau wau meninggal dunia atas nama Bapak Senen bin Fulan. Untuk ayah dari Ibu Susi, Bapak Senen bin mertua. Nggih. Mertuanipun bin Fulan. Untuk mertua Ibu Susi, Bapak Senen bin Fulan yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga senantiasa